Pernahkah Anda melihat seperti apa budidaya mutiara di kawasan Taman Nasional? Jika penasaran, tak ada salahnya berkunjung ke Teluk Terima di Bali Darat. Ya, dan berikut liputan reporter Jackson Simanjuntak dari kawasan Taman Nasional Bali Barat yang dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya kerang mutiara. Indahnya, inilah mutiara terbaik hasil budidaya. Sudah sejak lama mutiara digandrungi sebagai perhiasan karena kemilaunya yang memukau. Dan Indonesia merupakan salah satu penghasil mutiara terbaik di dunia. Pasalnya, kualitas mutiara yang sangat baik didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai. Salah satunya terdapat di kawasan Taman Nasional Bali Barat, tepatnya di Teluk Terima. Di tempat ini, budidaya kerang mutiara mulai dipopulerkan sejak 1997 oleh sebuah perusahaan swasta. Singkatnya, kita punya ide, kita ajukan ke Taman Nasional, direspons sama Taman Nasional, terus diajukan ke pusat, akhirnya kita dapat izin untuk, nama izinnya izin pengusahaan pariwisata alam, dengan minat khusus penangkaran kerang mutiara, dan memang ini IPPA satu-satunya di Indonesia, atau bukan hanya IPP, jadi wisata alam satu-satunya yang kita terbuka untuk umum, untuk orang datang, turis datang untuk melihat proses budidaya mutiara. Tersedianya lingkungan perairan yang jernih dan bebas dari pencemaran, serta minimnya gangguan lalu lintas kapal membuat budidaya mutiara di tempat ini berhasil baik. Melalui program Educational Tourism, budidaya mutiara kini menjadi salah satu alternatif kunjungan wisata menarik untuk mengenal mutiara secara lebih mendalam. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyaksikan setiap tahap budidaya mutiara, mulai dari operasi penanaman nukleus ke dalam kerang, hingga masa panen yang berlangsung sekitar 1,5 hingga 2 tahun, tergantung kondisi air laut. Langsung datang aja, bisa kami siapkan dulu, ya kita nunggu 1 jam lah untuk mempersiapkan kerang, bisa langsung melihat. Atau kalau diving, snorkeling langsung, kalau diving gelombang kita udah siap kapanpun juga. Nah, kalau rombongan kira-kira ya 3 hari sebelumnya lah telepon kami gitu untuk mau datang, terus kita siapkan semuanya. Mutiara adalah sebuah benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak, khususnya mantel oleh kerang laut. Karena itu pengerjaannya membutuhkan keahlian khusus. Dan di tempat ini kehadiran seorang teknisi berpengalaman sangat dibutuhkan. Keberhasilan budidaya mutiara sebagian besar ditentukan oleh sentuhan ajaib seorang teknisi. Yang utama tuh teknisi karena dia yang menentukan hasil akhir. Jadi teknisi nggak boleh sembarangan kita untuk meng-hire dia, karena harus teknisi yang benar-benar sudah terbukti. Gitu. Kira-kira kalau teknisi yang sudah terbukti itu kalau dia dia mengoperasi 100 ekor, itu 90 ekor bisa berhasil. Gitu. Atau di atas 70 ke atas. Kalau di bawah 50 masih belum dibilang teknisi yang bagus. Kini dengan kehadiran budidaya kerang mutiara, ancaman terhadap perairan khususnya Taman Nasional Bali Barat telah jauh berkurang. Ancaman itu berupa kegiatan illegal fishing mulai dari bom ikan hingga penggunaan potasium. Kondisi itu pun dibenarkan oleh pihak Taman Nasional Bali Barat. Sejak dikeluarkannya izin pengusahaan pariwisata alam kepada pihak swasta, ancaman terhadap Taman Nasional jauh berkurang. Jadi sebelum ada IPPA di kawasan laut terutama itu banyak terjadi gangguan terhadap perairan, terutama penangkapan ikan yang tidak secara ilegal menggunakan potasium, racun, kemudian pengeboman itu
dulu sebelum ada cukup marak. Setelah ada IPPA ini yang bergerak di budidaya mutiara kerang ini, kerawanan sangat tertekan, sehingga hampir tidak ada sama sekali sekarang, sehingga karena masyarakat yang ada di sekitar mendapatkan manfaat dengan keberadaan IPPA ini, sehingga kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di laut itu sudah sangat berkurang. Pola pengelolaan kawasan seperti ini menjadi contoh bahwa kerjasama semua pihak menjadikan alam tetap lestari. Dan mutiara menjadi bukti nyata bahwa kondisi alam yang baik mampu menghasilkan sesuatu yang berharga.